Ya, kembali lagi dengan saya, Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, Ibu Aini, di bidang studi ekonomi. Ya, hari ini kita akan lanjut di persamaan dasar akuntansi part yang kedua, yaitu mengenai apa saja konsep persamaan dasar akuntansi, analisis transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi, dan pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, konsep dasar persamaan akuntansi yang pertama, sistemnya itu berpasangan. Maksudnya adalah jika sisi kiri kita ada penambahan, pasti sisi kanan ada penambahan. Contoh satu. Atau misalnya kalau misalnya ada satu akun yang bertambah, pasti ada akun yang lain juga berpengaruh gitu. Pengaruhnya itu bukan hanya satu tapi berpasangan. Itu maksudnya, ya. Yang kedua, prinsip keseimbangan antara aktiva dan pasiva. Nah, di persamaan dasar akuntansi nanti ada sisi kiri dan sisi kanan. Di sisi kiri itu merupakan aktiva atau semua harta. Ya, di sisi kanan itu pasiva yang terdiri dari utang ditambah dengan modal. Jadi kalau persamaan berarti ada yang sama, yaitu antara nilai dari seluruh aktiva harus sama dengan nilai penjumlahan dari pasiva itu sendiri. Seimbang dia, gitu. Maka secara sistematis dapat kita buat menjadi aktiva sama dengan pasiva, ya. Jadi balance dia, seimbang. Kalau aktivanya 50, nilainya pasifanya juga 50. Ketika benar sama-sama udah seimbang, maka benarlah proses pencatatan kita di dalam persamaan dasar akuntansi. Atau kita turunkan lagi, pasiva itu kan terdiri dari dua, ya. Liabilitas atau utang ditambah dengan ekuitas atau modal, ya, sama dengan aset. Kenapa seperti ini? Karena aset itu kan harta. Harta perusahaan itu bisa berasal dari, maksudnya gitu, bisa berasal dari liabilitas atau utang utang yang kita pinjam dari pihak lain ditambah atau maupun ya modal yang disetorkan oleh owner itu sendiri, gitu, ya. Harta perusahaan, aset perusahaan bisa berasal dari utang yang kita pinjam atau modal ekuitas yang disetorkan oleh owner sendiri untuk perusahaan. Kenapa liabilitas dulu baru ekuitas, ya? Kenapa utang dulu baru modal di sini? Karena bila suatu perusahaan itu bangkrut, ya, aset yang ada ini harus dijual untuk menutupin utang dulu, baru kita ambil untuk pribadi si owner. Makanya liabilitas dulu baru modal. Nah, contoh bagaimana contoh keseimbangannya? Ya, antara A, B sampai F itu saling berkaitan. Misalnya, ini kita isi dulu titik-titiknya, ya. Ini ada titik-titik, ya. Kita isi titik-titiknya. Oke. Yuk, yang A. Ketika kasnya 4 juta. Ini tadi saya katakan, ini ada sisi aset, ya. Kiri ada sisi pasiva, liabilitas dan ekuitas. Ada aktiva, ada pasiva. Ini harus seimbang, gitu. Antara yang pink, kolom pink, warna pink dengan yang kolom warna kuning. Makanya saya bedain warnanya, ya. Jadi misalnya yang A, kalau kasnya 4 juta misalnya, penyetoran modal awal, maka penyetoran modal awal itu dari owner, uangnya owner kepada uangnya perusahaan, maka di perusahaan masuk di kas. Maka di mana lagi yang berpengaruh? Di posisi kanan, di posisi pasiva, yaitu ada modal juga 4 juta, balance. Di aset ada 4 juta, yang ini, ya. Yang A ini kita perhatikan, ya. Yang modal juga ada 4 juta. Next, ada titik-titik ini di kas B. Ya, di B ini ada kas. Dibilangnya ada, pertama ada utang bank ini 5 juta. Transaksi yang kedua
Rupanya kita utang bank sebesar 5 juta. Kalau kita utang ke bank, maka uang yang kita terima kan masuk ke kas perusahaan. Nah, maka tadi saya bilang berpasangan. Kalau misalnya ada terjadi penambahan akun, maka pasti ada akun lain yang bertambah atau berpengaruh. Gitu. Ya, berarti 5 juta di kas. Sama. Yuk kita cek yuk, disama dengan nih. Berarti 4 juta tambah 5 juta kasnya 9 juta. Ya kan? Utangnya tinggal kita turunkan 5 juta. Modalnya juga dari atas kita turunkan 4 juta. Balance dong. Di kas di aset ada 9 juta. Di bagian pasifa ada 5 juta tambah 4 juta 9 juta. Balance. Itu dia maksudnya. Sistem berpasangan dan sistem keseimbangan. Yang C, dibeli kendaraan senilai 7.400.000. Titik-titiknya itu di kas. Kalau kita beli kendaraannya pakai uang cash misalnya, tunai. Berarti uang kas kita kan berkurang kalau kita beli. Maka di sini kita buat berkurang 7.400.000. Kalau berkurang di akuntansi kita buat tanda kurung. Nah, yang lainnya berpengaruh tidak, karena cukup ini aja. Kalau kita membeli harta apapun dengan cara tunai, maka yang berubah adalah cukup. Harta yang dibeli itu bertambah dan kasnya yang berkurang berapa senilai barang yang kita beli. Sesuai harga yang kita beli. Tadi bertambah di sini akun kendaraan 7.400.000, berarti kita beli kendaraan. Maka berpengaruh kasnya berkurang 7.400.000. Sama dengannya berapa? Yuk kita kurangin. 9 juta dikurang 7.400.000 menjadi 1.600.000. Ya kan? Di kendaraannya titik-titik kan, tinggal kita turunkan 7.400.000. Banknya tidak ada berpengaruh di tanggal C, nomor C, maka tinggal kita turunkan 5 juta. Modalnya juga nggak ada berpengaruh di C, maka tinggal kita turunkan senilai 4 juta. Balance cek. 5 juta tambah 4 juta 9 juta. 16 tambah 74 9 juta. Nah, sama ya. Oke. Selanjutnya, yang D, dia beli perlengkapan ya senilai 65.000 tapi tidak tunai, kredit. Berarti kan kalau kredit kita utang. Nah, ini dia, maka di posisi utang usaha dia yang bertambah. Karena dia pembelian perlengkapannya itu kredit. Oke. Maka yuk kita cek sama dengannya. Yang 1.600.000-nya di kas nggak ada berpengaruh karena dia kredit, tidak ada bertambah ataupun berkurang. Langsung kita turunkan 1.600.000. Di perlengkapan langsung kita turunkan senilai 65.000. Di kendaraan tidak ada berpengaruh di D kan? Langsung kita turunkan 7.400.000. Di utang usaha kita turunkan 65.000. Di utang bank tidak ada berpengaruh ya, untuk transaksi D langsung kita turunkan 5 juta. Modal juga begitu. Kita tinggal turunkan 4 juta. Lanjut yang E. Yang E itu adalah kasnya berkurang tapi yang titik-titiknya adalah utang usaha. Berarti kan ada pelunasan utang. Kalau kita ngelunasin utang kita berkurang, kan uang kas kita juga berkurang. Nah, logikanya gitu kan. Maka di E berkuranglah 30.000. Maka di utang usaha juga berkurang 30.000. Kita buat tanda kurungnya, jangan lupa. Maka berapa saldo akhir sama dengan 1.600.000 dikurang 30.000? 1.570. Perlengkapan ada berpengaruh di transaksi E, tidak ada, maka disama dengannya langsung kita turunkan 65.000. Kendaraan juga nggak ada berpengaruh, langsung kita turunkan 7.400.000. Utang usaha ya kan sudah dibayar tuh 30.000, berarti utang usaha kita tinggal berapa? 35.000. Utang bank tidak ada berpengaruh, langsung kita turunkan 5 juta. Modal juga tidak ada berpengaruh di transaksi E, langsung kita turunkan 4 juta. Itu dia maksudnya. Balance cek. Ya, 157 tambah 65 tambah 7.400.000 pasti hasilnya 9.035.000. Sama dengan posisi pasifanya. Balance. Yang F. Ada pendapatan
ya. Pendapatan, kalau pendapatan itu mempengaruhi kita dapat pendapatan, berarti kas kita kan bertambah. Dan modal kita juga berpengaruh, yaitu bertambah pendapatan kita terima asal hasil usaha. Oke. 800, maka modalnya bertambah juga senilai 800. Langsung yuk, sama dengan berapa? 1570 tambah 800, 2.370. Perlengkapannya tidak ada berpengaruh, langsung kita turunkan 65.000. Kendaraan ada berpengaruh? Tidak, langsung kita turunkan 7.400. Utang usaha ada berpengaruh di F? Tidak ada, langsung kita turunkan 35.000. Utang bank ada berpengaruh? Tidak ada, langsung kita turunkan 5 juta. Modal tadi berpengaruh karena terjadi penerimaan pendapatan, maka modalnya bertambah menjadi 4.800. Cek balance gak? 35 tambah 5 juta tambah 4.800. Pasti hasilnya 9.835.000 di aset, sama dengan di pasifa 9.835.000 balance. Ini dia yang disebut dengan persamaan dasar akuntansi. Nah, analisis transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Nah, transaksi bisa mempengaruhi antara aset dengan aset saja. Contohnya apa tadi yang di sini? Beli kendaraan ya. Beli kendaraan tadi cukup dengan mengurangi aset aja, kan kendaraan aset. Kas aset. Aset dengan aset saja, itu maksudnya. Kita beli kendaraan secara tunai. Berarti cukup yang berpengaruh antara aset dengan aset. Di aset kendaraan dan di aset kas, itu maksudnya. Atau transaksi juga bisa berpengaruh antara aset dengan liabilitas. Misalnya kita utang atau melunasi utang. Nah, aset dan ekuitas, harta dengan modal, bisa ketika kita menerima pendapatan seperti tadi, ya kas dengan modalnya berpengaruh, atau kita nanti bayar-bayar beban. Bayar-bayar beban. Kalau kita membayar beban, kan uang kas kita yang keluar, bayar uang listrik misalnya. Kan kas kita, uang kita yang tunai yang keluar. Dan juga modal kita juga berkurang. Nah, atau liabilitas dengan ekuitas, antara utang dengan modal. Atau semuanya berpengaruh, ya. Asetnya juga, liabilitasnya juga, dan ekuitasnya juga. Nah, cek yuk. Kalau misalnya di nomor 1, kalau misalnya transaksinya investasi awal, pencatatannya adalah asetnya bertambah dan ekuitasnya bertambah atau modalnya. Ini diingat dan dicatat. Ya. Yang kedua, kalau pembelian aset tunai ya, tunai. Kayak tadi kendaraan tunai. Maka asetnya bertambah atau berkurang. Aset yang dibeli bertambah, kasnya berkurang, aset kasnya berkurang. Kalau kita beli mesin nanti secara tunai, berarti aset mesinnya bertambah. Karena dia belinya tunai, berarti aset kas dia berkurang. 3. Pembelian aset secara kredit. Ya, misalnya tadi perlengkapan kredit utang, maka asetnya bertambah, liabilitasnya bertambah, kan utang kredit. Gampang ya. Yang keempat, penerimaan pendapatan tunai atau kredit. Nah, kalau tunai berarti langsung masuk ke kas. Aset kasnya bertambah, ekuitasnya bertambah modalnya. Tapi kalau penerimaan pendapatannya kredit itu gini, kita sudah menyelesaikan pekerjaan tapi belum dibayar atau piutang. Nah, kita memberikan piutang ke orang lain. Atau orang berutang kepada kita, gitu ya. Maka aset piutangnya yang bertambah, ekuitasnya bertambah. Kalau dia pendapatan tunai, aset kas bertambah, modal bertambah. Tapi kalau penerimaan pendapatannya kredit, aset piutang yang bertambah, ekuitasnya bertambah. Nomor 5, pembayaran biaya atau beban, ya, mempengaruhi di mana? Asetnya berkurang. Nah, seperti saya katakan tadi, biaya listrik, biaya gaji, biaya iklan, asuransi, biaya sewa. Oke, kita mempengaruhi di aset kasnya berkurang dan modalnya juga berkurang.
Ini ada contoh ya. Di transaksi tanggal 1, pemilik Nona Meli melakukan investasi secara tunai senilai 500 juta dan perlengkapan 80.000 untuk dijadikan modal awal pendirian. Berarti kegiatannya apa? Investasi awal. Cek ada apa aja secara tunai 500.000, ya kan? Berarti di kasnya 500.000. Ingat di Juni tanggal 1. Kasnya bertambah 500.000, terus perlengkapannya bertambah 80.000. Berarti modal Aldinya jadi berapa? Tinggal kita jumlahkan, ya kan? 500.000 ditambah 80.000 menjadi 580.000. Balance. Cek sama-sama. Antara aktiva dengan pasiva bernilai 580.000. Yang kedua, pembayaran dibeli peralatan dengan pembayaran kredit. Yuk, beli peralatan tapi kredit, tapi utang. Apa tadi bagaimana? Tengok di tanggal 3, maka nilai peralatannya bertambah 300 karena dia kredit, utangnya bertambah 300. Yuk, hasilnya berapa jadinya? Cek di bawah tanggal 3 sama dengan 500.000, ya kan? Perlengkapannya kita turunkan jadi 80.000, peralatannya kita turunkan jadi 300.000, utangnya kita turunkan jadi 300.000, modal Aldi kita turunkan jadi 580.000. Cek sama nggak? 500 tambah 80 tambah 300, 880. Benar ya? Di bagian pasiva, utang tambah modal, 300 tambah 580 berapa? 880 juga. Sama. Di tanggal 5, dibayar sewa senilai 10.000 dan biaya lainnya 5.000. Maka tadi kalau ada biaya-biaya yang berpengaruh apa? Kasnya berkurang. Yang pertama, berarti berapa biayanya? 10.000 tambah 5.000 menjadi 15.000. Maka di kas berkurang tanggal 5, lihat. Di kas berkurang 15.000. Kalau ada biaya, apalagi berpengaruh? Modal berkurang 15.000. Ya kan? Ingat kalau biaya ya berpengaruh kasnya dengan modalnya. Langsung kita cek yuk. 500.000 dikurang 15.000, 485. Perlengkapannya kita tinggal turunkan, peralatannya nggak ada berpengaruh, langsung kita turunkan. Utang tidak ada berpengaruh, langsung kita turunkan. Modalnya berpengaruh, berkurang 15.000, totalnya tinggal 565.000. Ya, kalau kita jumlahkan aktiva dengan pasifanya pasti balance. Tanggal 16 diterima pendapatan jasa secara tunai, ya. Berarti kalau penerimaan pendapatan jasa secara tunai, apa yang berpengaruh tadi? Di bagian aset kas dengan modal. Yuk cek tanggal 16 berpengaruh ada 30.000 kan? Terus ada modalnya bertambah 30.000 di tanggal 16 di bawah 435, oke? Yuk langsung kita jumlahkan. 435 tambah 30, 465. Perlengkapan tidak ada pengaruh, langsung diturunkan. Peralatan tidak ada berpengaruh, langsung kita turunkan. Utang tidak ada berpengaruh, langsung kita turunkan. Di tanggal 16. Ya. Selanjutnya, modal berpengaruh, bertambah dia. 565 menjadi 30, hasilnya 595. Gitu. Tanggal 19 Juni, selanjutnya. Pemilik mengambil uang tunai untuk kepentingan pribadi. Nah, tanggal 19, pemilik mengambil uang tunai untuk kepentingan pribadi senilai 5.000. Ya, jadi kadang ada ownernya itu ngambil uang kas perusahaan. Itu disebut dengan prive. Ya, prive. Maka kalau ada seperti ini berpengaruhnya kas kita berkurang, modalnya juga berkurang sama seperti beban tadi. Tanggal 19 kita lihat, maka di sini ada berkurang 5.000, modalnya juga berkurang 5.000. Yuk kita langsung lihat hasil akhirnya berapa. 465 dikurang 5.000, 460. Perlengkapan tidak ada berpengaruh, langsung kita turunkan. Peralatan tidak ada berpengaruh, langsung kita turunkan. Utang tidak ada berpengaruh, langsung kita turunkan. Modal Aldi berpengaruh 5.000. Berkurang 5.000. 595 dikurang 5.000 menjadi 590. Lanjut.
tanggal 20 sudah diselesaikan atas pemesanan seorang langganan dan honor akan diterima 10 hari ke depan senilai 170.000. Udah kita kerjakan, tapi diterimanya bukan di hari H. Kapan? 10 hari ke depan. Kan belum dibayar. Berarti kita piutang. Sudah kita kerjakan, tapi belum dibayar, maka pendapatannya secara kredit, piutang. Kalau pendapatan kredit yang bertambah apa? Kas di harta piutang bertambah, modal bertambah. Nah, cek tanggal 20. Ya kan? Berarti bukan kasnya berpengaruh. Karena kalau kasnya berpengaruh pasti semua tunai. Tapi ini kan belum dibayar. Baru 10 hari ke depan dibayar. Maka dia piutangnya bertambah 170.000. Perlengkapannya nggak ada. Berpengaruh di mana lagi? Modal 170.000. Yuk cek hasilnya berapa. Di tanggal 23 ya. Karena kasih tidak ada pengaruh langsung kita turunkan 460. Piutang kita turunkan 170. Perlengkapan 80.000. Peralatan 300.000. Utang tidak ada berpengaruh 250.000. Modal berpengaruh 590 dikurang 170 menjadi ditambah. Ya karena pendapatan 590 ditambah 170 menjadi 760. Selanjutnya di tanggal 23 diterima perkas debitur senilai 50.000. Ini merupakan adalah pelunasan piutang. Ya, diterima perkas debitur. Debitur adalah orang yang memberikan piutang. Oke. Berarti kalau pelunasan piutang tadi kan piutangnya ada, dilunasi sama mereka gitu, piutang mereka. Nah, kita menerima uang kas. Berarti adanya kalau menerima uang kas, kasnya bertambah. Kalau pelunasan piutang berarti piutangnya berkurang. Kayak tadi pelunasan utang, utangnya berkurang. Kalau pelunasan piutang berarti piutangnya berkurang. Modalnya nggak ada berpengaruh, tidak ada. Ya, cek yuk 460 ditambah berarti kan di kasnya bertambah tapi di piutangnya berkurang. 460 tambah 50 510 170 dikurang 50.000 120. Perlengkapan tidak ada pengaruh langsung kita turunkan. Peralatan juga tidak kita turunkan 300.000, utang juga tidak ada berpengaruh 250.000, modal juga tidak ada berpengaruh menjadi 760.000. Tanggal 25 diterima perkas pendapatan bunga hasil bunga senilai 3 juta. Ya, kalau ada pendapatan ini yaudah masuk menjadi pendapatan. Baik itu pendapatan sewa, pendapatan usaha, pendapatan bunga sama dengan sistemnya pendapatan semua. Nanti kalau pendapatan berpengaruh di aset kasnya bertambah, aset kasnya bertambah, modalnya bertambah. Ya, bertambah berapa? 3.000 katanya. Nih, tanggal 25. 590 ini 3.000, modal alihnya bertambah 3.000, berarti menjadi berapa? 510 tambah 3.000 513. Piutangnya kita turunkan jadi 120.000. Perlengkapannya tidak ada pengaruh langsung kita turunkan menjadi 80.000. Peralatannya 300.000, utangnya 250.000, modalnya 763. Jumlahkan kan 760 tambah 3. Tanggal 28 dibayar gaji karyawan senilai 10.000. Ya. Berarti kalau ada pembayaran gaji biaya. Berarti kalau biayanya berpengaruh apa? Aset kasnya berkurang, modalnya berkurang. Berarti berkurang 10.000. Modalnya berkurang 10.000. 513 dikurang 10.000 503. Piutangnya menjadi 120.000, langsung kita turunkan karena nggak ada berpengaruh. Perlengkapannya tidak ada berpengaruh, langsung kita turunkan. Peralatannya juga tidak ada berpengaruh, langsung kita turunkan. Utangnya tidak ada berpengaruh, langsung kita turunkan. Modal Aldi berkurang karena kita bayar beban gaji. Berkurang 10.000 menjadi 753.000. Tanggal 30 setelah dijumlah ulang, perlengkapan yang masih tersisa senilai 76.000. Ya. Kalau yang tersisa 76.000 katanya. Berarti kalau seperti ini kita mencatat yang sudah terpakai berapa? Gitu.
Ya. Berarti kan perlengkapan kita kan tadi 80.000 terakhir. Oke, di tanggal 30 cek. Oke. Perlengkapan kita 80.000, katanya tersisa itu 76.000. Kalau kayak gini, kita yang kita pakai berapa berarti? 80.000 dikurang 76.000 kan 4.000 berarti bebannya. Nah, beban perlengkapan yang sudah kita pakai berarti 4.000. Maka berpengaruh kemana? Perlengkapannya berkurang 4.000, ini salah ya, bukan 40.000 tapi 4.000. Ya, karena dia beban perlengkapan, segala beban berkurang dengan modalnya 4.000. Maka jumlah akhirnya kasnya 503, piutangnya 120, perlengkapannya tinggal 76.000. Peralatannya 300.000, utangnya 250.000. Modalnya berkurang lagi menjadi 749.000. Coba cek balance gak? Ya, antara aktiva dengan pasiva. Utangnya berapa? 250 tambah 749 berapa? Nah, dicek. Coba nanti kamulah kalkulatorkannya. Kasnya 503 tambah 120 tambah 76 tambah 300 berapa? Pasti hasilnya sama. Kalau saya lihat ini sekitar hasilnya 999.000. Ya, 999.000. Oke. Itulah untuk konsep persamaan dasar akuntansi. Nggak terlalu susah. Ya, yang penting kita paham mengenai analisis dari transaksinya dan tahu apa yang berpengaruh. Oke, anak-anak ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.